Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang PPDB SMA tahap 1 tahun 2024 ya. Nah, di tahap 1 ini masih tentang ketem dan zonasi ya. Setelah kemarin kalian melakukan pendaftaran jalur ketem dan jalur zonasi, sekarang kita tinggal menunggu hasilnya saja ya. Nah, perlu kalian ketahui baik itu ketem maupun zonasi, kedua-duanya ini memperhitungkan jarak ya. Jadi yang dilihat itu atau sebagai tolak ukur daripada perankingannya itu berdasarkan jarak rumah tinggal kalian ke sekolah tujuan ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah memperoleh informasi bahwa SMA 1 Gegesik zonasinya itu adalah 178. Berarti nanti akan dicari yang jaraknya, yang mendaftar zonasi yang jaraknya paling dekat dengan SMA 1 Gegesik, dan yang paling jauh itu adalah urutan yang ke 178 yang akan diterima di SMA 1 Gegesik. Nah, untuk KIP atau ketemnya itu hanya 53 siswa ya. Jadi kalau misalnya yang daftar ada 100 ketem, berarti sisanya 47 itu tidak diterima di SMA 1 Gegesik. Bagaimana dengan zonasi? Zonasi pun sama. Kalau setelah di ranking ya, urutan kamu itu adalah urutan yang ke 200 ya, maka bisa jadi kamu tidak diterima di SMA 1 Gegesik. Tapi kalau setelah di ranking urutan zonasi kamu adalah urutan yang ke 10, nah itu sudah bisa dipastikan kamu akan diterima di SMA 1 Gegesik jalur zonasi. Kemudian selain SMA 1 Gegesik, tadi kita sudah mencari informasi kuota untuk SMA 1 Arjunangun juga ya. Untuk zonasinya SMA 1 Arjunangun ini lumayan sangat banyak, yaitu 213 ya. Kemudian untuk ketemnya itu adalah 64. Nah, artinya kalau misalnya kamu keurutannya itu adalah urutan yang ke 200, bisa jadi kamu masuk ya. Ketem ini pun sama, hanya 64 ya, walaupun banyak tapi hanya 64 siswa dari siswa-siswa yang mendaftar jalur ketem. Oke, sekarang di sini kita ada dua perbandingan ya, sebagai gambaran saja ini. Misalnya si A rumahnya di sini ya, kemudian SMA 1 Gegesik adanya di sini, dan SMA 1 Arjawinangun adanya di sini. Nah, ternyata si A ini pilihan 1 adalah SMA 1 Arjawinangun ya. Pilihan 2-nya SMA 1 Gegesik. Walaupun dia rumahnya dekat dengan Gegesik, tapi dia ingin mendaftar ke SMA 1 Arjawinangun. Ketika di ranking ya, si A ini mendapat urutan yang ke 300. Walaupun tahap satunya, pilihan satunya SMA 1 Arjunangun, sedangkan untuk Arjunangun itu zonasinya hanya 213. Dia urutan yang ke 300. Maka otomatis dia tidak akan diterima di SMA 1 Arjunangun ya. Nah, tapi dia mengisi pilihan 2. Pilihan 2-nya adalah SMA 1 Gegesik. Setelah di ranking ya, dia terlempar dari SMA 1 Arjunangun masuk ke pilihan 2. Di pilihan 2 ternyata yang bersangkutan karena rumahnya lebih dekat dengan SMA 1 Gegesik, dia urutan ke-20 ya, dari 178 yang dibutuhkan. Maka si A ini akan diterima di SMA 1 Gegesik. Seperti itu. Nah, kemudian si B, rumah si B adanya di sini. Dia pilihan satunya adalah SMA 1 Arjunangun. Kemudian pilihan 2-nya adalah SMA 1
Gegesik. Pilihan 1 dia di SMA Ardiwinangun itu urutan ke 100. Sedangkan di SMA 1 Gegesik dia urutan ke 170. Kalau kita lihat dari zonasi yang ada, maka si A, si B ini akan diterima di SMA 1 Ardiwinangun dan juga diterima di SMA 1 Gegesik, ya. Dua-duanya diterima dia. Tetapi pilihan satunya adalah SMA 1 Ardiwinangun. Karena dia dipilih atau terpilih di SMA 1 Ardiwinangun, maka dia akan masuk ke SMA 1 Ardiwinangun, ya. Untuk pilihan 2-nya SMA 1 Gegesik, walaupun dia keterima, tapi dia tidak masuk ke SMA 1 Gegesiknya, tapi dia masuknya ke SMA 1 Ardiwinangun, ya. Itu kurang lebih gambaran mengenai perhitungan jarak untuk KIP ataupun untuk zonasi. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat pencerahan kepada kalian mengenai ketem zonasi yang diperhitungkan berdasarkan jarak rumah tinggal kalian dengan sekolah tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.